wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Usul As-Sittah atau 6 prinsip dasar agama oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Sekarang kita sampai pada al-aslu as-sadis, prinsip yang terakhir, yang keenam. Kata Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala, raddu syubha allati wada'aha asyaitanu fi tarkil qur'ani wa sunnah wa tibail ara'i wal ahwa'i al-mutafarriqati al-mukhtalifati. Poin terakhir ini, landasan prinsip yang keenam ini adalah bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh setan dalam atau untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, serta agar manusia lebih mengikuti pendapat dan hawa nafsu yang beraneka ragam, yang bermacam-macam, yang berbeda-beda, yang berselisih. Wahya anal Quran wa sunnah la ya'rifuhuma illa al-mujtahid al-mutlaq. Jadi inti, ya, sekaligus kita baca, sekaligus kita mau syarah juga, ya, karena syarahnya Syekh singkat, ya, kita mau jelaskan inti dari al-aslu sadis ini. Beliau mengatakan prinsip yang keenam ini intinya adalah bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh setan, ya. Jadi yang namanya setan itu sering membuat syubhat, entah setan dari kalangan manusia atau dari kalangan al-jin. Makanya seperti yang pernah kita posting dari ucapan Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili yang tidak mau tahdzir, yang diam dari tahdzir, menjadikan tahdzir itu kayak momok, ya,
menjadikan diam sebagai manhajnya itu karena bisikan iblis. Ya, sama dengan hari-hari ini ketika mereka terbongkar kedok kesesatannya, berusaha untuk menutupi manhaj Ahlussunnah yang satu ini. Ya, dengan berbagai macam kata-kata yang indah, dengan berbagai macam ya ucapan-ucapan yang global dan sebagainya yang sudah pernah kita panjangkan bantahannya, dan mereka ya sumum bukmun umyun, hanya sekedar ya membantah dengan ucapan-ucapan yang global saja. Ini salah satu trik asyaitan untuk menyesatkan manusia, membantah syubhat yang diletakkan oleh setan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Ini masih ada kaitan sebetulnya dengan poin pertama sampai poin ke-5 kemarin. Poin pertama sampai ke-5, dan ini merupakan ciri khas dakwah Ahlussunnah Salafiyah, yaitu semuanya berdasarkan qala Allah wa qala Rasul, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama masalah tauhid. Ya, kalau kita sedikit murajaah dari awal kitab, pembahasan pertama al-asul awal tentang seruan untuk bertauhid meninggalkan syirik. Poin yang kedua atau al-asul tsani tentang kewajiban bersatu di atas tauhid dan sunnah. Kemudian yang ketiga tentang masalah wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Poin yang keempat berkaitan dengan keutamaan belajar ilmu agama, sekaligus harus dibedakan mana orang yang betul-betul alim dan mana yang jahil namun pura-pura alim. Kemudian poin atau al-aslul khamis berkaitan dengan bedanya wali Allah dan wali setan. 5 poin ini semuanya tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka poin yang ke-6 ini, karena di luar sana ada syubhat yang intinya agar manusia itu tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ini mirip dengan yang kita isyaratkan tadi. Orang-orang yang memiliki banyak syubhat, retorikanya kelihatannya luar biasa, tapi di dalamnya penuh dengan kesesatan. Intinya untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Contoh yang kita isyaratkan tadi, masalah membantah kesesatan, masalah membantah syubhat, tahdzir terhadap ahli syubhat, ini sudah ada dalam ayat dan hadis, sudah maklum sebetulnya, diotak-atik lagi. Ya, memang tadi tujuannya untuk menutupi kesesatan mereka. Rasul dengan terang benderang mengatakan, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalib wa intihalal mubtin wa ta'wilal jahili. Ilmu agama ini dibawa oleh orang-orang yang adil, para ulama, orang-orang yang mengikuti jejak para ulama. Apa tugas mereka? Jelas Rasul mengatakan tugas mereka, bahkan kata Syekh Ali bin Hasan, ini salah satu fondasi utama tugas para ulama. Apa itu? Yanfuna anhu tahrifal ghalib, menafikan tahrif, penyelewengan orang-orang yang ekstrem, membantah kesesatan mereka. Wanti alal mubtilin, membantah kedustaan orang-orang yang di atas kebatilan. Wa ta'wilal jahilin, takwilnya orang-orang yang jahil. Tapi masih diotak-atik, enggak ada ulama yang spesies masalah bantah. Padahal naudzubillah min dzalik. Ya, cukup hari saja sudah mewajibkan untuk melaksanakan tugas ini. Cuma itulah ngakunya ahlu sunnah, dikasih sunnah enggak mau. Ini sekedar apa? Pengakuan tanpa bukti yang nyata di lapangan. Intinya sekali lagi, Syekh mengatakan
Poin keenam, membantah syubhat yang diletakkan oleh setan untuk meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Dan agar manusia mengikuti pendapat orang. Itu intinya. Gak usah pakai ayat, gak usah pakai hadis, cukup pendapat ulama. Cukup pendapat, maksudnya pendapat mereka. Dikasih riwayat dari salaf, wah ini disalahgunakan. Tapi kalau ditunjukkan mana yang disalahgunakan, pakai ucapan-ucapan yang global. Na'udzubillah min dzalik. Sebagaimana pelakuan ahli al-bidah. Intinya di situ, sebagaimana kata Al-Khalifah Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, iyyakum wa ashabar ra'i. Hati-hati kalian dengan orang-orang yang suka menuhankan akal pikiran, yang suka mendahulukan pendapat, posting hanya dari otaknya, tulisan karang-karang sendiri, dibuat-buat sendiri. Tapi kalau disampaikan ucapan salaf, pura-pura mengatakan apa tadi, disalahgunakan. Ucapan salaf ditinggalkan, ucapannya dia ataupun ustadznya yang hanya ngarang retorika dari otaknya sendiri di agung-agungkan. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kata Umar bin Khattab, iyyakum wa ashabar ra'i. Hati-hati kalian dengan orang-orang yang mendahulukan akal, retorika. Fa innahum a'da'u sunnah. Mereka adalah musuh-musuh sunnah Rasulullah SAW. Mungkin lisan bibirnya nggak mengatakan demikian. Siapa ngomong musuh sunnah, tapi kelakuannya sama. Nah, kalau di istilah bahasa Arab, lisanul hal ablagh min lisanil maqal. Kondisi keadaan mereka yang jelas-jelas menentang salaf, ucapan salaf, itu sekali lagi lebih menunjukkan kepada penyimpangan mereka. Kemudian kata Umar bin Khattab, ayathum al-ahadits an yahfaduha. Kenapa mereka tidak mau al-hadits, nggak mau asar para salaf? Karena mereka lemah untuk bisa menghafalkannya, untuk mereka bisa menekuninya, untuk bisa menyampaikannya. Ayathumul ahadits an yahfaduha. Maka mereka pun lebih mendahulukan ucapan retorika dari akal mereka sendiri. Ini mirip dengan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala. Dikasih ayat hadis tidak maunya ucapan fulan dan allan. Yang mana namanya pendapat mutafarriqah mukhtalifah, berbeda-beda, berselisih. Wahia anal Qur'ana wa sunnah la ya'rifuhuma ilal mujtahid al mutlaq. Ini syubhatnya ini. Antum tulis ini syubhatnya. Tadi itu intinya, poin intinya itu apa? Kamsutnya apa itu syubhat? Nah itu, ingin memalingkan orang dari Al-Qur'an dan As-Sunnah. Apa syubhatnya? Ini syubhatnya. Ini istilahnya retorika mereka untuk memalingkan orang dari Al-Qur'an dan Sunnah. Kelihatannya indah. Kata mereka, gak akan mungkin kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah, karena Al-Quran dan Sunnah itu hanya bisa dipahami oleh orang yang mujtahid mutlak. Nanti ini akan dibahas lebih lanjut oleh Syekh. Mujtahid mutlak itu ulama yang sangat amat sedikit sekali yang layak untuk berijtihad dalam semua bidang agama, terutama dalam masalah fikih misalnya. Ini retorika syubhat mereka. Jangan sok mengatakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu kan sering kita dengarkan dari al-bidah. Dari mana kalian bisa memahami Al-Quran dan Sunnah? Kalian saja masih belum istilahnya bisa bahasa Arab dan sebagainya. Kelihatannya indah. Tapi dibaliknya banyak kesesatan. Sekaligus kita mau bantah sedikit. Kata para ulama, Al-Quran Allah mudahkan untuk dipahami. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk dipahami.
Allah memerintahkan kita untuk mentadabburi Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kok kata mereka gak ada yang bisa memahaminya kecuali mujtahid mutlak. Kata para ulama, dalam Al-Quran ada hal-hal yang memang sudah bisa dipahami meskipun oleh orang awam. Gak perlu mujtahid mutlak. Sekaliber misalnya para sahabat. Contoh misalnya ayat yang berbunyi wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik. Kita yang mungkin belum bisa bahasa Arab, ya, sekedar membaca terjemahnya saja, insya Allah paham. Apa arti apa? Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dalam Al-Fatihah, ya, kalau nggak ada yang bisa memahami ayat kecuali mujtahid mutlak, gimana orang yang sholat membaca Al-Fatihah tidak bisa memahaminya? Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Bahkan sekedar ya secara umum ya membaca terjemahnya saja kata ulama, insya Allah sudah paham. Apa arti Ar-Rahmanir Rahim? Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Paham, ibadah harus kepada Allah. Ini sekali lagi syubhat memang ada dari ayat-ayat Al-Quran yang ya mengambil kesimpulan hukumnya itu hanya bisa dilakukan oleh para ulama. Iya betul, tapi nggak secara mutlak, nggak bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahid al-mutlak. Ya. Ini sekali lagi yang harus betul-betul dipahamkan. Kemudian ini trik mereka untuk menipu umat, menyesatkan umat. Tadi syubhat pertama, langkah pertamanya apa? Tidak ada yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak. Langkah kedua, syubhatnya lagi, retorika liciknya mereka lagi, al-mujtahid huwal mausuf bikada wa kada awsafan la'allaha la tujatta matan fi Abi Bakar wa Umar. Kemudian kata mereka, namanya mujtahid yang mutlak tadi adalah yang tersifati dengan sifat ini dan sebagainya. Yang itu syarat-syaratnya itu hampir tidak ada meskipun pada Abu Bakar wa Umar. Di antaranya harus menguasai semua hadis Rasul. Tidak ada yang menguasai semuanya. Wa ma utitu minal ilmi illa qalilan. Makanya para sahabat saja yang banyak meriwayatkan hadis berbeda-beda. Ada yang misalnya ya menghafal 1000, ada yang menghafal 2000, 3000. Ada pun menguasai semuanya, nggak ada yang terlepas. Nggak ada meskipun Abu Bakar wa Umar. Contoh, pernah Umar bin Khattab terlewatkan hadis tentang masalah apa? Adab mengetuk pintu ketika bertamu. Artinya apa? Nggak ada yang meliputi semua hadis Rasulullah SAW. Yang paling banyak meriwayatkan hadis siapa? Abu Hurairah. Itu pun apa? Bukan semuanya beliau kuasa. Maka sekali lagi ini trik licik mereka memberikan syarat harus ya orang itu mujtahid mutlak. Siapa mujtahid mutlak? Tadi menguasai semua hukum-hukum syariat, semua hadis-hadis Rasulullah SAW. Kata Syekhul Islam Abdul Wahab, ini hampir tidak mungkin bisa terpenuhi meskipun oleh Abu Bakar wa Umar, apalagi selain. Intinya apa? Nanti menutup pintu ijtihad. Itu intinya. Kata-kata ini apa? Menutup pintu ijtihad bagi para ulama yang berhak untuk berijtihad. Itu sekali lagi banyak cabang-cabang syubhat ini, kesesatannya. Maksudnya itu banyak tadi, memalingkan orang dari Al-Quran dan Sunnah. Cukup dengan ucapan fulan dan fulan saja. Yang kedua, tujuannya tadi menutup pintu ijtihad. Agar apa? Agar manusia, yang ketiga tujuannya taklid kepada ustadz-ustadz mereka saja atau kepada ulama-ulama mereka saja.
Yang berikutnya lebih dahsyat lagi, agar kesesatan mereka tidak ketahuan. Kalau apa? Ada yang ijtihad. Itu sama dengan yang kita sampaikan tadi dari masalah orang-orang yang alergi dengan tahdiran yang hak, namun dengan bersilat lidah dengan kata-kata yang global. Ya. Kemudian kata Syekh, fa illam yakunil insan kadzalik falyu'rid anhuma fardhan hatman la syakka wala iskala fi. Ini intinya, bahwasanya kalau sudah demikian tidak ada yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak, dan mujtahid mutlak itu hampir tidak ada, ya, karena syarat-syaratnya itu sangat susah meskipun pada Abu Bakar wa Umar. Maka intinya agar manusia itu gak usah pakai ayat, gak usah pakai hadis, itu intinya. Falyu'rid anhuma, agar manusia berpaling dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka mengatakan, wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindikun wa imma majnun. Dan barang siapa mencari petunjuk dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia menurut mereka seorang yang zindik dan orang yang gila. Naudzubillahi min dzalik. Sekali lagi, syubhat yang sangat berbahaya sekali. Memang nggak langsung mengatakan apa? Kalau ente belajar Al-Quran dan Sunnah, ente sesat, ente gila, ente zindik, nggak langsung. Tapi apa? Perlahan-lahan, dan itu secara lisanul hal. Apa lisanul hal? Ya, keadaan mereka yang memalingkan Al-Quran dan Sunnah mengatakan demikian. Ya, terkadang nggak secara terang-terangan. Kalau terang-terangan langsung kelihatan sesatnya, tapi muter-muter dulu pakai kata-kata yang global. Intinya apa? Kepada kesesatan tersebut. Ya, maka hati-hati. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, alaika bitafsili wat tamyiz. Wajib bagi kalian itu apa? Memperinci permasalahan. Ya, kalau dituduh misalnya membantah, gagal paham, tunjukkan yang mana. Kalau membawakan asar, ucapan salah, bahkan sudah kita sampaikan sarahnya ulama, dituduh istilahnya ngotak-ngatik, mengambil, tunjukkan mana. Jangan yang apa? Global saja sebagaimana kelakuan ahli al-bidah. Al-bidah kan gitu. Siapa bilang kita nggak punya dalil? Ya, kalian apakah sudah menguasai Al-Quran dan Sunnah semuanya? Ya, kalau memang ada dalilnya, tunjukkan. Kan begitu. Kalau sekadar ucapan global saja seperti tadi, kelakuan ahli bidah demikian. Ya, alaika bitafsil, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Di sini juga demikian, triknya mereka pelan-pelan, halus, namun penuh dengan racun. Hati-hati. Kata mereka, li ajli su'ubati fahmihima. Karena apa? Kata mereka susah memahami Al-Quran dan Sunnah. Ini ucapan yang jelas-jelas apa? Menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan tadi, laqad yassarnal Qur'ana lidzikr. Kami sudah mudahkan Al-Quran. Al-Quran ayatnya muhkamat. Apalagi yang berkaitan dengan asma wa sifat. Al-Quran itu petunjuk. Seperti yang sudah kita sampaikan. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan diturunkannya di dalamnya Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Secara umum namanya petunjuk itu jelas atau samar-samar? Jelas, ya. Kalau petunjuk dikatakan susah memahami, ya bukan petunjuk namanya. Seperti yang sudah kita sampaikan, ini masih kalamul bashar, apalagi kalamullah. Walillahi masalah ala, ini tamtsilul aulawi. Manusia saja seperti ketika kita lewat jalan, ada petunjuk jalan arah ke misalnya Jalan Insinyur Soekarno misalnya, arahnya kemana, lurus atau ke kanan, jelas arah-arahnya. Ini petunjuk manusia demikian, ya jelas terang benderang. Apalagi ya kalamullah. Ini sekali lagi menunjukkan
sesat kalau dia mengatakan tidak mungkin ada yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak. Sudah kita sampaikan, ada tafsir, ya, ada sebagian ayat-ayat ahkam misalnya yang hanya para ulama yang bisa memahaminya. Istinbat yang mendalam dari ayat Al-Quran, ya, itu bagi ar-rasikhuna fil ilmi. Namun seperti tadi, contoh yang lain, ayat yang mengatakan wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Seperti orang mencuri misalnya, memakan dengan cara yang batil, merampok, paham. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, paham. Orang-orang apa yang meskipun awam, yang penting dia paham intinya itu. Namun sekali lagi, ada orang-orang yang memang pintar bersilat lidah, ingin menyesatkan umat dengan tadi retorika yang indah. Gak mungkin bisa memahami Al-Quran Sunnah kecuali para ulama. Sekali lagi, ini kalimatul haqqin uridah bihal batil. Dan dari sini pula kita tahu inilah keadaan di akhir zaman serba diputarbalikkan. Yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dikatakan zindik majnun. Sedangkan yang hanya mengikuti pendapat fulan dan alan yang jelas-jelas menentang Al-Quran dan Sunnah ditokohkan dibela mati-mati. Naudzubillahi min dzalik. Ini sekali lagi hakikat yang harus kita pahami. Fa subhanallah wa bihamdi kam bayyana Allah subhanahu syar'an wa qadaran khalqan wa amran fi raddi hadi syubhatil mal'una min wujuhin syatta. Maha suci Allah dan maha terpuji Allah. Berapa banyak Allah menjelaskan baik secara dalil syariat maupun secara dalil kauni tentang kebatilan syubhat yang terlaknat ini. Ini karena sangat sudah ngawurnya syubhat ini, maka beliau pun dengan keras tegas, ini juga membantah orang-orang yang sok, nggak mau keras, Padahal sekali lagi ucapan para ulama seperti ini sangat banyak sekali. Keras karena memang syubhatnya sudah parah. Mereka melihat hanya dari sisi bantahannya, bagaimana kerasnya syubhat tersebut dalam membantah kebenaran, memalingkan orang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti misalnya ada dokter mau mengamputasi, kemudian dicaci maki. Orang kok diamputasi, nggak lihat apa penyakitnya, kok sampai diamputasi. Daripada menular kepada anggota tubuh yang lainnya, diamputasi lebih baik. Jangan malah dijemur. Dia nggak lihat apa penyakitnya. Masa penyakit batuk diamputasi kan enggak? Itu salah amputasinya. Tapi kalau memang salahnya dalam usulul akidah, harus ditahdir, harus dibantah, meskipun harus dengan keras, demi kemaslahatan umat. Cuma itulah sekali lagi, semua serba diputar balik. Intinya sekali lagi, beliau mengatakan Allah telah banyak membantah syubhat yang terlaknat ini dari segala arahnya. Balaghat ila haddid daruriyat al-ahmah, yang itu sudah sampai kepada darurat, istilahnya harus disampaikan kepada umat bantahan-bantahan tersebut. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, akan tapi kebanyakan manusia mereka tidak memahaminya. Sekali lagi, banyak kejahilan sehingga yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan yang hak, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan as-sunnah, dan seterusnya. Kita baca ayat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dari surat Yasin ayat ke-7 sampai ke-11.
yang intinya memang banyak orang-orang yang tidak paham, bahkan hati, telinganya, matanya tertutup dengan syubhat, hawa nafsu, sehingga tidak bisa melihat terangnya kebenaran. Allah berfirman, laqad haqqal qalu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan atau ketentuan Allah terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Kebanyakan mereka tidak beriman, menunjukkan mayoritas di atas tadi ya tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal adqani fahum mukmahun. Sesungguhnya kami telah memasang belenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu, maka karena itu mereka tertengada. Ya, seperti orang yang taklid dirantai, nggak bisa apa? Ya, mencari kebenaran. Ditambah lagi kata Allah, wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Dan kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang mereka dinding pula, dan kami tutup mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Ya, kesesatan yang begitu banyak dikatakan ya tidak ada masalah, dikatakan masih setia dengan manhaj salaf. Innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Bukan mata kepala kata Allah yang buta, namun mata hati mereka yang buta. Wa sawaun alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka apakah kamu memberi peringatan kepada mereka ataukah kamu tidak memberi peringatan kepada mereka, mereka tidak akan beriman. Sampaikan ayat, sampaikan hadis, ucapan salah, tetap ya seperti itu. Inilah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Innama tundiru man ittaba dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan. Ini yang harus kita apa? Pahami, kita hanya sekedar memberi peringatan. Innama tundiru man ittaba dzikra, sesungguhnya kamu hanya memberi peringatan kepada orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang Maha Pemurah walaupun dia tidak melihatnya, maka berilah mereka kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia. Kemudian Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menutup kitab ini dengan ucapan akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ila yaumiddin. Sekarang kita baca syarah dari Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Jadi kurang lebihnya tadi gambaran poin ke-6 ini. Apa syubhatnya? Apa maksud syubhat tersebut? Dan sekaligus apa bantahannya? Kalau Anda tanya, apa syubhatnya tadi? Hah? Iya, kemudian syubhat yang kedua, lanjutan dari tadi. Ya, syubhat pertama apa? Tidak ada yang bisa memahami Al-Quran dan Sunnah kecuali mujtahid mutlak. Syubhat yang kedua, lanjutan dari yang pertama tadi. Mujtahid mutlak itu ada syarat-syaratnya yang sangat berat, bahkan Abu Bakar wa Umar pun tidak bisa memenuhinya. Kemudian maksud syubhat itu adalah apa? Yang pertama maksudnya apa? Memalingkan manusia dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, menutup pintu ijtihad. Yang ketiga, agar kesesatan mereka tidak terbongkar ketika orang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kemudian menimbang ucapan mereka dengan Al-Quran dan Sunnah, ketahuan sesatnya apa? Mereka. Ya, ini sama dengan yang tadi berupa pura-pura tidak mau tahdir itu. Ya, kelakuannya ingin apa? Kesesatannya tidak diketahui. Kemudian bantahannya yang pertama tadi apa? Hah?
Iya, jelas Al-Quran kata Allah dimudahkan untuk dipahami. Yang kedua, apa badahannya? Iya, Allah mengatakan afala yatadabbarun Al-Quran. Ada ayat yang memang langsung bisa dipahami meskipun oleh orang yang awam. Ya, seperti tadi perintah bertauhid, perintah untuk misalnya juga wa aqimus shalah wa atuz zakah syahr Ramadan. Bulan Ramadan diturunkannya di dalamnya Al-Quran, jelas ya. Kemudian tadi namanya petunjuk itu apa? Terang benderang. Nah, itu sekilas inti poin al-aslu as-sadis. Kita baca syarah Syekh Muhammad bin Utsaimin, qaluhu raddu syubha allati wada'aha syaitan fi tarkil Qur'ani wa sunnah wa tibail ara' wal ahwa al-mutafarriqal mukhtalifah. Bantahan terhadap syubhat yang diletakkan oleh setan untuk manusia meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan agar manusia mengikuti ucapan dan hawa nafsu yang berbeda-beda, berselisih pendapat dan seterusnya. Arti al-ijtihad lughatan badlul juhdi li idraki amrin syaqin. Ya, kata-kata al-ijtihad secara bahasa itu mencurahkan segenap tenaga pikiran yang dimiliki untuk menggapai suatu yang syak, yang sulit, yang berat, namanya al-ijtihad. Ini sama dengan istilah al-jihad. Ya, jihad itu apa? Mengerahkan segala daya upaya untuk meraih ridha Allah. Adapun secara istilah arti ijtihad adalah badlul juhdi li idraki hukmin syar'iyyin, mengerahkan segala tenaga untuk mengetahui hukum syariat, namanya ijtihad. Ijtihad adalah mengerahkan segala daya upaya untuk mengetahui hukum syariat. Ini pembahasan ini juga antum bisa lihat dalam kitab Syekh Muhammad bin Utsaimin Al-Usul min Ilmil Usul. Itu tentang masalah ya usul fiqih dan yang semisal dengannya. Wal ijtihad lahu syurutun. Kata Syekh, ijtihad itu ada syarat-syaratnya, betul. Cuma gak sama dengan yang disyaratkan tadi. Makanya kadang antum harus teliti memang. Ada kata-kata yang sama haknya, cuma ketika dipakai oleh al-sunnah dengan al-bidah beda. Sama mirip dengan misalnya ulama melarang ya orang asal tahdzir, betul ya. Cuma kalau dipakai oleh orang yang sesat, beda maksudnya. Kalau yang sudah sesat melarang orang jangan tahdzir-tahdziran agar kesesatannya tidak apa? Ya. Adapun kalau ulama memang nasihat ya agar kita mentahdzirnya, membantahnya itu sesuai dengan apa? Kaidah-kaidah apa? Ilmiah. Maka sekali lagi hati-hati dengan retorika yang indah. Karena kadang ada bisanya. Syarat ijtihad yang pertama an ya'lam minal adillati syar'iyyah ma yahtaju ilaihi fi ijtihadihi. Orang yang berijtihad harus dia tahu dalil-dalil syariat yang dia butuhkan dalam ijtihadnya. Dan ini secara umum berkaitan dengan masalah fikih, bukan ijtihad dalam masalah akidah. Ya, karena secara umum akidah sudah nasnya wadihah, jelas. Ya. Ka ayatil ahkam wa ahadithiha. Orang yang dia mengaku sebagai mujtahid harus dia tahu dalil-dalil syariat yang dia butuhkan dalam mengambil suatu keputusan hukum. Seperti dia harus paham ayat-ayat hukum-hukum tersebut dan hadis-hadis hukum tersebut.
Makanya yang pernah kita tahu dari sebagian para ulama ketika mereka mau merojehkan suatu pembahasan, mereka kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengannya. Misalnya ya masalah hukum puasa hari Sabtu, apa hukumnya? Puasa sunnah maksudnya. Ya, apakah boleh atau tidak? Itu dikumpulkan dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Mungkin kalau ada ayatnya, kalau mungkin ada hadisnya dikumpulkan jadi satu. Ya. Kemudian langkah kedua, ini juga sama dengan ini, an ya'rif ma yata'allaq bi sihhatil hadis. Mustahil itu harus paham dalam menghukumi hadis sahih atau dhaif. Ya. Ini tadi setelah dikumpulkan dalil-dalilnya, kalau ada hadis diperiksa hadisnya. Ini sahih atau tidak? Ya, itu nggak semudah dibayangkan. Dia beristihad lagi. Mengungkap satu hadis ada berapa rawi? Diteliti rawi-rawinya. Hukumnya para ulama terdahulu bagaimana? Enggak semudah dibayangkan. Ini enggak mungkin bisa dilakukan kecuali orang itu paham bahasa apa? Bahasa. Ya. Kalau ada orang yang istilahnya ya mengaku sebagai mujtahid, bisa merojehkan suatu permasalahan, enggak bisa bahasa Arab, dari mana dia bisa menghukumi? Ini hadis sahih dan seterusnya. Ya, harus buka kitab-kitab bahasa Arab, kitab jarh wa ta'dil kita dan seterusnya. Ya. Jadi di sini kita Ahlussunnah pertengahan dalam segala hal. Tidak menutup pintu ijtihad, tapi enggak buka obral ya kepada setiap orang yang mau ijtihad. Ijtihad itu ada sampai akhir zaman nanti. Tapi bagi siapa? Yang terpenuhi syarat-syarat ini. Yang pertama tadi apa? Paham ayat-ayat ahkam, hadis-hadis tentang hukum-hukum fikih tersebut. Yang kedua, paham sahih hadis tersebut atau dhaifnya. Ya. An ya'rif ma yata'allaq bi sihhatil hadis wa dha'ifihi ka'ma'rifatil isnad wa rijali. Tahu tentang sanadnya, rijalnya, perawi-perawinya. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan dari istilahnya kebiasaan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizallahu taala ketika beliau membahas kitab Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi yang pernah kita ikuti, beliau menyebutkan rawi ini siapa yang meriwayatkan, dia thiqah atau dia shaduq dan sebagainya, paham ya. Intinya apa? Enggak semudah yang dibayangkan masalah ijtihad itu. Bukan hanya paham 1 2 hadis, 2 3 hadis, ya. Harus betul-betul mumpuni. Yang ketiga, an ya'rifan nasikh wal mansukh. Tahu mana ayat yang menghapus, mana yang dihapus. Dan nasikh wal mansukh bukan mencela-mencela, naudzubillah min dzalik, kufur kalau mengatakan nasikh mansukh itu mencela-mencela, kufur akbar, naudzubillah min dzalik. An ya'rifan nasikh wal mansukh wa mawaqi al-ijma' hatta la yahkum bimansukh aw mukhalifin ijma'. Dan dia harus tahu ijma' ulama. Ini lebih berkaitan nanti pada poin kelima juga, masalah usul fiqh. Ya, harus menguasai dia. Tahu nasikh mansukh agar dia tidak menghukumi dengan sesuatu yang sudah dinasakh, yang dihapus hukumnya. Dan dia harus tahu juga ijma'. Ini juga ada metodologinya. Jangan asal ini ijma' ulama. Dari mana? Diteliti lagi. Ya, ada sebagian yang memang mutasahilun, yang asal mengatakan ijma' padahal tidak ijma' misalnya. Ini juga harus paham. Ya, tidak asal-asalan. Sama dengan yang mengatakan ini manhaj salaf, ini bukan manhaj salaf. Harus tunjukkan buktinya. Tidak sekedar klaim begitu saja, omong kosong, itu namanya umdo saja. Nah, yang keempat, an ya'rif minal adillah ma yakhtalif fil hukm min takhsisin aw taqyidin aw nahwihi hatta la yahkum bima yukhalifu dzalik. Ini mirip dengan yang ketiga tadi, ada kaitan dengan usul fikih juga. Tahu mana ini ayat yang umum, mana yang perincian, mana yang
global, mana yang tafsil, mana yang umum, mana yang khusus, harus tahu dia. Jangan sampai menghukum, membuat kesimpulan hukum yang berkaitan dengan yang umum padahal ada yang khusus, ya. Ini sekali lagi ya tidak sembarangan. Yang kelima, an ya'rif minal lughah. Contoh tadi ya, misalnya yang keempat tadi yang sudah sering kita sampaikan dari fungsi sunnah terhadap ayat, ya, misalnya wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, laki-laki dan perempuan yang mencuri potonglah kedua tangan mereka. Bahkan ayatnya tangan, namanya tangan ya dari ujung ya jari ini sampai bahu, potong dari sini. Padahal apa? Ada nas yang muqayyad atau yang yuqayyid, ada nas yang mengikat, bukan ya tangan seperti yang dipahami itu, namun apa? Sampai pergelangan. Nah, ini contohnya lah. Jadi ada ayat yang istilahnya mutlak, ada yang mengikat. Jangan mengambil yang mutlak sedangkan ada yang apa? Mengikat. Jangan mengambil yang umum sedangkan ada yang apa? Khusus, dan seterusnya. Ya. Ini ya sekali lagi nggak sembarangan. Tapi masih ada ulama yang bisa seperti ini. Bukan yang seperti tadi disyaratkan harus menguasai semua hadis Rasulullah SAW. Kalau tidak bisa, tidak ada ijtihad. Nah, ini yang sesat, yang salah. Ini berlebihan. Yang kelima, an ya'rif minal lughah wa usulil fiqh. Ini paham masalah apa? Bahasa Arab, ya. Maka aneh kalau kita ya kalau ada mendengar orang, wah saya sudah bisa ya merojeh kaidah itu ya dari masalah-masalah fikih dan seterusnya, tapi nggak bisa bahasa Arab, bagaimana? Ya, naudzubillahi min dzalik. Sedangkan syaratnya harus apa? Ya, paham bahasa Arab. Wa usulul fiqh, dan paham apa usulul al-fiqh. Ma yata'allaq bi dilalatil alfaz kal am wal khas wal mutlaq wal muqayyad wal mujmal wal mubayyin. Seperti yang kita syaratkan tadi, tahu mana lafaz-lafaz yang umum, yang khusus, mana yang mutlak, mana yang mengikat, mana yang mujmal, yang global, mana yang memperinci, wa nahwi dzalik liyahkum bima taqtadi tilka dilalat, agar dia bisa menghukumi sesuai dengan ya inti dari lafaz-lafaz tersebut. Yang keenam, syarat orang itu berijtihad an yakuna indahu qudrah yatamakan biha min istinbatil ahkam min adillatiha. Punya kemampuan untuk bisa mengambil kesimpulan hukum dari dalil-dalil tersebut. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Utsaimin, wal ijtihad yatajazza fayakunu fi babin wahid min abwabil ilmi. Ijtihad itu ada level-levelnya. Ya. Ada terkadang orang yang mustahid dalam satu bab ilmu saja. Ya. Maka kalau dia hanya bisa ijtihad satu pintu bab ilmu, ya jangan apa? Kebablas. Ya. Ini yang harus betul-betul dipahami. Au fi mas'atin min masailihi fal muhim anal mujtahid yalzamu an yabdul juhdahu fi ma'rifatil haq thumma yahkum bima yazhar lahu. Kesimpulannya, orang yang dinamakan mujtahid itu harus mengerahkan daya upayanya untuk mengenal kebenaran, ya. Kemudian menghukumi dengan yang nampak dari ijtihadnya tersebut. Fa'in asaba falahu ajra, jika dia benar mendapatkan 2 pahala, ya, ajrun ala ijtihadihi wa ajrun ala isabatil haq. Dapat 2 pahala, 1 karena ijtihadnya, yang 1 karena dia tepat sasaran sesuai dengan kebenaran. Li'anna fi isabatil haq izharan lahu wa amlan bihi. Karena kalau dia ijtihadnya benar, itu dia menampakkan kebenaran dan mengamalkannya. Wa in akhta falahu ajrun wahid wal khata' maghfurun lahu. Dan kalau dia salah dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 1 pahala dan kesalahannya diampuni. Ini bagi yang tadi terpenuhi syarat-syarat apa?
Ijtihad. Tapi kalau ada orang yang jahil ijtihad, benar pun dia dapat dosa. Kenapa? Karena dia asbun. Kok kebetulan pas, ya. Pendapatnya itu apa? Benar, tepat, ya. Jadi dia apa? Dasarnya sudah keliru, tidak apa? Ya, mengikuti firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmu. Jangan engkau mengikuti apa yang engkau tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Larangan dari apa? Berbuat ataupun berfatwa tanpa ilmu. Cuma kok ya pas pendapatnya dengan kebenaran, maka apa? Dia kata ulama dapat dosa karena dia berfatwa tanpa ilmu, sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Naudzubillah min dzalik. Apalagi kalau salah, double dosanya. Ya sudah nggak diampuni apa bertingkat-tingkat, sudah salah, apalagi menyesatkan umat, dia juga berfatwa tanpa ilmu. Naudzubillah min dzalik. Kemudian juga ijtihad itu seperti yang kita sampaikan tadi dalam masalah-masalah yang ya mungkin masih samar-samar. Adapun dalam masalah akidah sudah wadih. Enggak ada ijtihad dalam tauhid asma wa sifat, dalam artian ya misalnya orang itu salah misalnya dalam menafikan Allah tinggi di atas arsy. Jelas ayat-ayatnya, enggak perlu ijtihad lagi, sudah. Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Kalau ada yang nyimpang dalam masa ini, tidak ada kata-katakan dia berijtihad, dia salah, dia dosa, dia keliru, ya. Bahkan bisa apa? Keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah dan seterusnya. Beda pembahasan apa masalah pintu ijtihad yang terbuka dan mana yang tidak apa terbuka, seperti yang tadi kita posting dari ucapan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Tidak ada ijtihad dalam masalah apa? Al-aqidah yang sudah jelas dalilnya. Nah, misalnya ngeramal orang ya, kemudian dikiaskan dengan ijtihad, beda ya. Nah, cuma itu tadi untuk menutupi kesesatannya pakai dalil ijtihad. Wa illam yadhhar al-hukmu wajib ali at-tawaqquf. Kalau dia sudah berusaha mengerahkan segala yang dia miliki untuk ijtihad, mengetahui ini hukumnya apa dan seterusnya, namun belum sampai, maka dia diam, jangan sampai ngawur dalam berbicara. Wa illam yadhal al-hukmu wajib al-tawaqquf wa jazat taqlid. Ya. Maka dari sinilah kata para ulama, taklid itu dibolehkan ya bagi penuntut ilmu kalau dia sudah berusaha mengerahkan segala tenaga mencari kesimpulan hukum dari masalah yang dia bahas tadi. Ya, sudah tadi dia sebenarnya sudah terpenuhi syarat-syarat ijtihad. Ya, luar biasa keilmuannya terpenuhi tadi. Cuma mentok belum nyampe juga apa kesimpulan hukumnya. Maka waktu itu dia pun berhenti mengambil kesimpulan hukum, dia tanya kepada ahlu az-zikr. Ini namanya taklid yang dibolehkan. Taklid penuntut ilmu yang sudah berusaha ijtihad namun enggak sampai, tanya kepada ulama, taklid kepada ulama yang memang betul-betul ulama yang mumpuni. Atau orang awam yang memang nggak bisa dia berijtihad, dia tanya kepada ahlul ilmi, namanya taklid juga. Tapi seandainya ada dalil yang membantah ucapan pendapat ulama yang dia tanya tersebut, maka wajib dia rujuk kepada dalil. Ya. Ini yang dikatakan taklid yang tercela kalau jelas-jelas pendapat yang dia ikuti menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hina idin darurat, dia taklid karena darurat, sudah berusaha namun nggak kesampaian. Maka inilah yang Allah firmankan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahlu dzikri jika kalian tidak mengetahui. Walihada qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, inna taklid bimanzilati aklil maitah. Taklid itu ibaratnya seperti makan bangkai. Fa idza stata an yastakhid dalil bi nafsihi fala yahillahu taklid. Kalau dia sanggup mengambil kesimpulan hukum dengan sendirinya,
maka tidak halal baginya taklid. Taklid boleh kalau sudah apa? Terpaksa tadi, sudah berusaha namun enggak sampean, tanya pada ulama, dan apa? Tentunya ulama yang betul-betul ya, ulama warasatul anbiya, bukan orang yang jahil namun ngelama. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim berkata dalam Qasidah Nuniyah, al ilmu ma'rifatul huda bidalilihi. Ilmu itu mengenal petunjuk dengan dalilnya. Ini namanya ittiba. Madzaka wa taqlidu yastawiya. Ini beda dengan taklid. Antara ittiba. Ittiba itu mengikuti ucapan seorang alim, seorang ustadz dengan apa? Tahu dalilnya. Adapun taklid itu namanya mengikuti ucapan orang tanpa tahu dalilnya, bahkan jelas-jelas menentang apa? Nah, sekarang ini diputarbalikkan. Yang menyampaikan ayat, hadis, asar diikuti dinamakan fanatik taklid. Yang hanya mengikuti retorika postingan dari otaknya dikatakan ini salafi yang apa? Moderat, garis lurus, ya. Lurus dari mana? Wong menyelisih Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa taklid yakunu fi maudhi'in. At-taklid ada dalam dua keadaan. Yang pertama, an yakunal muqallid amiyan la yastati ma'rifatal hukmi bi nafsihi. Orang awam yang taklid yang memang dia nggak bisa mengambil kesimpulan hukum dengan sendirinya, mafarquhu at-taklid, maka dia boleh taklid kepada ulama, ya. Kan dia dikasih akal, bisa menimbang mana orang yang alim yang betul-betul mumpuni ilmunya dengan yang sekadar apa? Ya, mengaku sebagai alim padahal dia jahil. Di qauli ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Karena apa? Dia sebagai orang awam saja tahu, misalnya dalam masalah komputer, nggak mungkin ya penjual ya nasi disuruh ngajari anaknya apa? Komputer. Dia nggak punya keahlian komputer. Dia masalah urusan dunia, orang awam saja paham itu sebetulnya. Mana yang ahlinya itu? Entah ahli agama atau ahli apa? Dalam secara umum ya. Nah, urusan dunia, urusan agama lebih dari itu. Harus dia selektif, menanya kepada yang ahlinya. Nah, dan tadi kalau seandainya dia disampaikan dalil yang menyelisih pendapat yang dia ikuti, wajib dia rujuk kepada dalil. Kalau dia tetap ikut ucapan itu, maka tidak ada udzur lagi. Kenapa? Sudah sampai al-haq kepadanya. Wa yuqallid afdal man yajidu ilman wa wara'an. Dia harus taklid kepada yang betul-betul berilmu dan wara', ya, yang bertakwa, yang menjaga kehormatannya. Fa in tasawa indahu isnan khuyira bainahuma. Kalau seandainya ada dua orang alim ini ya sama-sama alim wara, kemudian pendapatnya berbeda, maka dia disuruh memilih mana yang lebih baik daripada keduanya tersebut. Asani an yaqalil mujtahid haditsatun taqtadil fawriyah wa la yatamakan minan nadhar fiha fa yajuzu lahu taqlid hinaidin. Kapan boleh taklid tadi? Ini yang untuk orang yang memang dia penuntut ilmu, dia mujtahid sebetulnya. Cuma ketika dia ditanya masalah kontemporer misalnya, dia belum sempat beristihad dengan sendirinya, maka boleh dia taklid kepada ulama yang lain. Ini namanya apa? Mujtahid yang muqallid. Karena apa? Darurat tadi. Wa taklid nau'an. Taklid ada dua macam, amun wa khas. Ya, taklid yang umum dan yang khusus. Adapun taklid yang umum, an yaltazim madhhaban muayyanan ya'khud bi rukhasihi wa azaimi fi jami umuri dinihi wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi. Taklid yang umum yaitu ada seseorang yang mengatakan ana mencukupkan diri dengan apa yang ada dalam mazhab Syafi'i, apa yang ada dalam mazhab Hambali. Ana hanya mengikuti mazhab Hanafi Maliki. Ya, meskipun menyelisih Al-Quran dan Sunnah, tidak apa-apa, mazhab yang lebih utama. Nah, ini yang apa? Sesat, ya. Karena ulama-ulama 4 mazhab sendiri telah menyatakan
idza sahal hadis fa huwa mazhabi. Apabila telah sahih suatu hadis itulah mazhabku. Imam Syafi'i mengatakan idza khalafa qali qala Rasul fadribu qali Abdul Haid. Apabila ucapanku menyelisih ucapan Rasul, buang jauh-jauh ucapanku. Tidak ada ulama 4 mazhab itu yang menyuruh harus mengikuti mereka dari A sampai Z, tidak ada. Bahkan mereka menyeru mengikuti dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan saya hanya mengikuti mazhab Syafi'i, saya hanya mengikuti mazhab Maliki, Hambali, Hanafi misalnya, maka ini jelas salahnya. Meskipun di situ ada yang mengatakan boleh, namun kata Syekh di sini, faminhum man haka wujubahu li ta'adzuri ijtihad fil mutaakhirin. Wa minhum man haka tahrimahu. Ada yang mewajibkan, ada yang mengharamkan secara mutlak. Wa minhum man haka tahrimahu lima fi mil iltizamil mutlaq littiba'i Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang benar qala Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, inna fil qaul bi wujubi taati ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kulli amri wa nahyi huwa khilaful ijma'. Adapun pendapat yang mewajibkan wajib mentaati selain Rasul secara mutlak dalam setiap perintah larangannya, maka itu menyelisih ijma, ya. Seperti yang kita isyaratkan tadi, 4 mazhab saja tidak pernah mereka menyuruh pengikutnya mengikuti semua ucapan mereka. Imam Malik mengatakan kullun yukhad min qawli wa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang bisa diambil ucapannya, bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak benar kalau ada yang hanya mengikuti mazhab tertentu saja dari mazhab-mazhab fikih. Ini mazhab fikih ya, bukan masalah akidah. Kalau akidah sepakat, tidak ada khilaf di antara ulama Ahlussunnah wal Jamaah secara umum tadi. Kemudian juga tidak terlarang belajar fikih mazhab. Ya, cuma jangan dijadikan sebagai dalil. Dalil itu pada qala Allah wa qala Rasul. Kalau ada pendapat mazhab yang menyelisih dalil, wajib ditinggalkan. Seperti yang sudah pernah kita isyaratkan, Imam Abu Hanifah mazhab Hanafi mengatakan boleh menikah tanpa wali bagi perempuan. Kata para ulama tidak benar, karena Rasul mengatakan la nikaha illa biwali, demikian seterusnya. Dan sekali lagi kita ketika mengatakan seperti ini mengikuti juga ucapan para ulama tersebut yang mereka menyeru kita ittiba'u ada. Masa Imam Abu Hanifah bisa salah? Imam Abu Hanifah manusia bukan? Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahkan Imam Syafi'i mengatakan ajma'al ummah ala anna man istabanat lahu sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fala yahillahu khilafuhu. Kata Imam Syafi'i, telah sepakat ulama umat Islam, barang siapa yang telah jelas baginya sunnah Rasul, tidak boleh untuk menyelisihinya atau mengikuti ucapan selainnya. Ini ijma. Maka sekali lagi tidak benar kalau orang itu taklid secara umum mengikuti ucapan mazhab dalam segala hal. Adapun sekedar belajar boleh, cuma harus tahu mana yang hak, mana yang batil dari ucapan mazhab tersebut. Jangan belajar fikih mazhab misalnya Syafi'i, kemudian menyeru umat hanya kepada apa yang ada dalam mazhab, tidak benar. Imam Syafi'i sendiri menyeru untuk ittiba'u ad-dalil. Jadi kita pertengahan, tidak mengharamkan orang belajar fikih mazhab misalnya, tidak ada masalah selama tetap patokannya qala Allah wa qala Rasul, yang sesuai dengan qala Allah wa Rasul kita ikuti, yang tidak kita tolak. Jangan umat diajarkan fikih mazhab dan disuruh hanya ikut fikih mazhab. Artinya dicekoi mentah-mentahan, tidak ditimbang lagi dengan qala Allah wa qala Rasul. Ini keliru kebablasan. Wal khas, adapun taklid yang khas, yang khusus, an yakut biqaulin muayyanin fi qadiyatin muayyana fa hadza jaiz. Taklid mengambil sebagian ucapan, dan itu sekali lagi selama tidak jelas-jelas menentang menyelisih qala Allah wa qala Rasul. Ida ajazaan ma'rifatil haqqi bil ijtihad
sawaan ajazan haqiqiyan au istata'a dzalik ma'al masyaqqatil azimah. Ini seperti dalam taklid tadi, orang awam yang nggak bisa mengambil kesimpulan hukum, taklid kepada ulama yang betul-betul ulama, bukan yang jahil. Dan yang kedua yang mustahid, namun karena kondisi yang mepet nggak bisa ijtihad sendiri, dia taklid kepada yang lain. Wallahu a'lam. Alhamdulillahilladzi binikmati tatimmus shalihat. Ini yang sudah kita sampai kepadanya kitab Al-Ushul Sittah. Alhamdulillah sudah kita khatamkan, semoga bermanfaat. Dan yang lebih baik dari ini semuanya, memahami dan mengamalkan apa yang sesuai dengan qala Allah wa qala Rasul dan yang disampaikan oleh para ulama tersebut. Wallahu alam. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, silahkan. Kalau tidak ada, alhamdulillah. Baik, ini yang mungkin bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa aqulu da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.